Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil selaku Ketua Takmir dari Masjid Al-Mukmin serta seluruh pengurus takmir dan segenap jamaah yang hadir pada kajian Ramadan jelang berbuka puasa pada sore hari ini. Saya doakan semoga seluruh jemaah yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, kesehatan, kebahagiaan, senantiasa rumah tangganya yang harmonis, anak-anaknya yang soleh-solehah. Mungkin saat ini ada yang masih dalam belum lunas, semoga Allah segera lunaskan, Masya Allah. Dan semoga yang paling utama yang Allah hujamkan dalam hati kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan hati, karena itu Masya Allah sangat utama sekali. Dan nikmatnya lapang hati itu berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai materi kajian kita pada sore hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dipilih oleh Allah. Karena kita ini adalah hamba-hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk berangkat di masjid, adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka sebelum kita mulai, yuk bersama-sama kita awali dengan kalimat hamdalah, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah dengan awal kita awali dengan syukur, dengan hamdalah ini menjadikan momentum terbaik untuk diri kita, semakin dilimpahkan oleh Allah keberkahan, senantiasa dilimpahkan oleh Allah hudanya, petunjuknya, sehingga kita pun yang menapaki persoalan kehidupan sekalipun semakin merasakan cahaya terang dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Nama Bapak Ibu? Menjadi hamba yang dirindukan oleh surga. Kita pengen buat Bapak Ibu. Kita niku bukan lagi hanya sekedar ingin masuk surga, tapi surganya yang pengen dengan kita. Pengen buat Bapak sih pengen nemu sekawan gitu ya. Sampai katakan mental. Pengen buat nah, ini. Maka ini akan kita kupas sarang-sarang Bapak Ibu. Kita belajar sarang-sarang di majelis ilmu ini. Apalagi di waktu yang sangat mustajab ini, di waktu jelang berbuka adalah waktu pula yang sangat mustajab. Dan kita, Masya Allah, di majelis ilmu itu senantiasa Allah kirimkan para malaikat-malaikat yang menyertai kita. Maka bismillah, selama kita belajar ini nanti, jika Bapak Ibu punya hajat, silakan Bapak Ibu nanti sampaikan hajat-hajatnya dalam hatinya, saling berdoa, dan kita saling mengaminkan satu sama lain. Semoga Allah ijabah seluruh hajat-hajat kita. Kalau berbicara tentang surga, tentu semua hamba itu pengen banget kita itu bisa kembali kepada surga Allah. Karena kita ini sejatinya bukan makhluk bumi, tapi kita ini adalah makhluk surga. Kampung halaman terbaik kita itu sejatinya pun rumah kita asal-usulnya pun asal-usulnya pun adalah surga. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Dan kami berfirman kepada Adam, masuklah bersama istrimu ke dalam surga.
Jadi kalau kita belajar kepada ya Masya Allah Nabi Adam alaihissalam bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah itu tinggalnya di mana Bapak Ibu? Kamu di surga Bapak Ibu. Allah perintahkan makan dan minumlah apa yang kamu sukai di dalamnya. Kalau kita sudah di surga pengen apapun dikasih buat Bapak Ibu oleh Allah. Pasti dikasih Bapak Ibu. Maka setiap hamba itu pasti pengen banget mudik ke kampung halaman. Sami oleh Bapak Ibu saat dulu merantau. Hal yang paling dirindukan itu saat apa? Saged pas Idul Fitri mudik. Wah, itu senengnya tahu ya. Wonten rintangan apa mawon, kalau yang dibilang mudik pasti semangatnya luar biasa, tetap ditempuh jalan. Maka sama halnya dengan kita itu ingin menuju kembali kepada surga. Maka apapun nanti untuk bisa meraih surga, banyak orang berlomba-lomba menuju di dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu, dari semua hamba yang pengen masuk surga, ternyata nggak banyak yang bisa lolos kembali mudik ke kampung halaman kita, yakni ke surga. Maka inilah pentingnya kita belajar bagaimana menjadi hamba-hamba yang justru dirindukan oleh surga. Bahkan surganya sendiri yang langsung meminta kepada Allah, ya Allah, ini ada hamba-hambamu ya Allah, tolong masukkan ke sini, Masya Allah. Surganya yang berdoa kepada kita, Masya Allah. Nah ini nanti akan kita bedah bersama-sama apa saja itu. Tapi sebelum itu, coba kita garis bawahi Bapak Ibu. Banyaknya amal itu, banyaknya amal soleh itu saged menjamin kita bisa masuk surga buat Bapak Ibu. Banyaknya amal saged menjamin kita masuk surga buat kita. Belum tentu ternyata, Masya Allah. Maka inilah pentingnya kita ya, dalam beramal itu juga harus senantiasa didasari dengan ilmu. Karena beramal tanpa ilmu itu, ya Masya Allah, kita gak akan dapatkan apa-apa Bapak Ibu. Maka ini pula diriwayatkan ya, oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim, bahwa hadis ini ketika disampaikan itu Masya Allah ya Bapak Ibu, bahwa amal yang banyak itu belum tentu menjadikan diri kita bisa masuk ke dalam surga. Nah ini tentang hadis sebuah riwayat tentang 3 golongan orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang ternyata ya Masya Allah 3 golongan ini adalah orang yang ahli ibadah, banyak amal solehnya, tapi ternyata tidak selamat menuju surganya Allah, tidak bisa menuju surganya Allah. Hadis apa ini? Ini akan kita gali dulu sebagai landasan untuk ya, belajar tentang siapa sih golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Tapi ternyata ada 3 golongan orang yang pertama kali dihisab oleh Allah, ternyata itu bukan ahli maksiat. Justru yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah golongan orang-orang yang ahli ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya. Diriwayatkan ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sedang jalan-jalan di sekitaran pasar kota Madinah. Saat itu baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, Bapak Ibu, sudah wafat. Sehingga para tabi'in, orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasul langsung, itu senantiasa mencari para sahabat yang masih hidup, yang tentu secara ya, garisnya itu langsung mendapatkan hadis itu dapatnya dari Rasul langsung. Maka salah satu periwayat hadis paling banyak di masa sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu jalan-jalan di sekitaran pasar Madinah, kemudian didatangi oleh para tabi'in di sana, ditanyain, "Ya Abu Hurairah, tolong ajarkan kepadaku sebuah hadis yang tidak banyak orang ketahui. Yang hadis ini langsung kau dapatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW dan hanya diberikan hanya kepadamu." Kemudian Abu Hurairah mengiyakan Bapak Ibu, "Baik, saya akan sampaikan." Akan tetapi Bapak Ibu, saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mau menyampaikan Bapak Ibu, tiba-tiba matanya itu ya, meneteskan air matanya, beliau tersungkur ke tanah, beliau pingsan. Dibangunkan oleh para sahabat di sekitarnya, dibangunkan. Ketika bangun mau menyampaikan lagi maksudnya, ternyata meneteskan air matanya lagi, kemudian tersungkur ke tanah, pingsan lagi. Dan itu terus berulang-ulang sampai 3 kali. Barulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa menyampaikan sebuah hadis ini. Maka hati-hati Bapak Ibu, nanti kalau kita sampaikan jangan sampai pingsan ya Bapak Ibu. Insyaallah. Nah, apa itu hadisnya? Yakni Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah. Siapa itu? Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang wafat jihad fisabilillah. Orang ini Masya Allah, ahli ibadahnya banyak banget Bapak Ibu, gak pernah istirahat, berjuang membela agama Islam.
Dibandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan golongan itu. Tapi ketika golongan pertama ini dipanggil oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, apa yang kamu gunakan? Untuk apa kamu gunakan? Kemudian golongan yang pertama ini menjawab, ya Allah, sungguh aku gunakan nikmat yang kau berikan kepadaku adalah untuk berjihad di jalanmu ya Rabb. Sungguh aku gunakan untuk itu. Tapi Allah justru menjawab, dusta. Dan diikuti oleh para malaikat di hari persidangan itu, semuanya menjawab dusta. Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya engkau melakukan itu semuanya hanya semata-mata karena engkau itu ingin disebut-sebut sebagai seorang pemberani, ingin disebut-sebut sebagai seorang pahlawan. Maka kamu sudah mendapatkan itu di dunia, tapi kamu tidak mendapatkannya di akhirat. Masya Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya Bapak Ibu. Dan menyeretnya itu, Masya Allah, kakinya di atas, diseret dengan apa? Mukanya ada di bawah, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Coba Bapak Ibu, amalannya baik nggak? Baik. Tapi karena nggak tepatnya niat Bapak Ibu, karena niatannya hanya sebatas dunia saja, akhirnya dapatnya hanya dunia. Nah, kemudian dipanggil lagi oleh Allah golongan yang kedua. Siapa golongan yang kedua? Orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Dipanggilnya oleh Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa engkau gunakan? Golongan kedua ini menjawab, ya Rabb, sungguh aku bangun petang, aku bangun pagi, aku begadang malam-malam, hanya aku gunakan waktu itu untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Allah pun menjawab, dusta. Sungguh kau melakukan itu semuanya hanya karena kau ingin disebut-sebut sebagai seorang yang ahli ilmu. Engkau sudah mendapatkannya di dunia, tapi engkau tidak akan mendapatkannya di akhirat. Kemudian dipanggilkan lagi malaikat, diseret dengan posisi kaki di atas, mukanya di bawah, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Siapa golongan yang ketiga? Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang gemar memberi kepada tetangganya. Golongan orang-orang ini dipanggil, kemudian ditanya lagi oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kau gunakan? Kemudian orang itu pun menjawab, ya Rabb, sungguh aku gunakan nikmat yang kau berikan kepadaku untuk membantu orang-orang di sekitarku. Tapi kemudian Bapak Ibu, Allah pun menjawab dengan hal yang sama, dusta. Sungguh kau ingin melakukan itu semua hanya karena kau ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia, tapi tidak akan mendapatkan di akhirat. Kemudian diseret pulang dan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Coba kita lihat dari hadis riwayat Muslim ini Bapak Ibu. Tiga golongan ini ahli ibadah atau ahli maksiat kira-kira? Ahli ibadah. Jadi banyaknya amal ibadah itu ternyata belum tentu menjamin kita masuk surganya Allah. Maka ini nanti yuk bareng-bareng kita senantiasa luruskan niat kita Bapak Ibu adalah benar-benar semata-mata lillahi ta'ala. Melakukan segala sesuatu itu murni karena Allah Ta'ala, karena ridhonya Allah Ta'ala, sehingga kita mudah untuk selamat nanti. Jadi bukan hanya dapatkan dunia, tapi juga dapatkan dunia dan akhirat kita. Jadi niat apapun, itu kan guru-guru kita, para ulama, salafus saleh itu senantiasa mengajarkan kepada kita. Niat sholat apapun tuh, mau yang syir, ya, yang di hati, maupun yang di jahar, mau niat wajib, mau niat sunnah, mau niat sholatnya itu yang makmum ataupun yang jadi imam, mau niat puasa, mau niat amalan apapun tuh, mau niat keluarin zakat fitrah sekalipun. Coba ujung-ujungnya niat itu apa coba? Puncaknya niat, ujungnya, paling akhirnya dari niat, coba Bapak Ibu. Nopo kita ujungnya niat itu dong, pasti lillahi ta'ala. Coba deh, sarang-sarang kalau yang habis tarawih itu Pak, nawaitu shawmawadin fa'adani fardhi syahri ramadhan hadhi sanati fardhu lillahi ta'ala. Pasti ujungnya itu ya, guru-guru kita itu mengajarkan ini agar lurus niat kita. Maka dalam majelis ilmu pun kita datang pun juga harus nantiasa kita sertai itu. Mulai dari keluar pintu rumah ya, ingin tolabul ilmi lillahi ta'ala, agar senantiasa kita pun selamat, bukan termasuk tiga golongan yang disebut-sebut oleh Allah tadi. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia gak mendapatkan apa-apa.
kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, siapa ini orang-orang ini? Ya. Maka salah satunya adalah orang-orang yang gak tepat dalam niatnya dan juga tidak menjaga dari segi lisannya, ya, hatinya, prasangkanya, telinganya, matanya. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, bismillah, yuk sareng-sareng kita luruskan niat kita bersama-sama agar Allah hadirkan hudannya, rahmatnya, petunjuknya, sehingga kita termasuk diakui oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Kita bismillah, yuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk barisan dari hamba-hamba kekasihnya, hamba-hamba yang diridhai olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Wa syukrika, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini adalah termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Senantiasa menjadikan wasilah kami semakin selamat menuju surga-Mu ya Allah. Wa rizqan thayyiban, dan hadirkanlah kepada kami rezeki yang baik-baik, rezeki yang terbaik yang dengan kedatangannya menjadikan kami semakin selamat dan meridhai ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, kami gak pernah tahu ya Allah amal mana yang nantinya bisa menjadikan penyelamat kami di hari penimbangan. Maka jadikanlah ya Allah kami hadir di majelis mukmin ini adalah salah satu amal soleh yang terbaik, amal soleh yang Kau terima, yang menjadikan pemberat amal soleh kami nanti di akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Ada 4 golongan Bapak Ibu. Ada 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Siapa itu? Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Tapi poin utamanya harus senantiasa disertai dengan lillahi ta'ala dalam mengamalkannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Siapa itu 4 golongan ini? Golongan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, yakni talil Quran. Siapa Bapak Ibu? Talil Quran. Siapa itu talil Quran? Yakni orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi ingat tadi, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi harus diluruskan niatnya. Jadi golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang gemar sekali membaca Al-Quran dan cinta sekali dengan Al-Quran. Mengapa golongan pertama ini senantiasa justru dirindukan oleh surga? Tentu kita tahu Bapak Ibu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya kelak di akhirat. Jadi syafaat itu juga hadir dari mana? Dari Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini mengapa sih kok disebut dengan bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain Bapak Ibu? Salah satunya adalah karena bulan Ramadan itulah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW itu nabi yang sangat mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Mengapa kota Madinah dan Makkah itu menjadi kota yang lebih mulia dibandingkan dengan kota-kota lainnya? Karena di 2 kota inilah Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya di Al-Quran ada ya surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Jadi kalau kita pun juga ingin menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, ayo kita pun juga harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, kelak ia akan berkumpul bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah. Kita disejajarkan dengan siapa? Dengan makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia di sisi Allah. Maka kalau kita pun ingin mendapatkan golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga, yuk banyak-banyak baca Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu, hari ini sudah Ramadan keberapa Bapak Ibu? Ramadan kepinten niki? Pinten? Niki pun pertengahan. Pinten-pinten pun
Khatam berapa kali nih Bapak Ibu? Niki bukan khatam yang bareng-bareng aja, kalau dibagi-bagi nih kok bentar. Niki yang bener-bener kita mendekat dengan Al-Quran itu kita sudah berapa kali coba? Masya Allah. Padahal dengan kita senantiasa ya, mendekat dengan Al-Quran, baiknya masih terbata-bata, pokoknya sudah lancar Bapak Ibu. Kita ini termasuk hamba-hamba sebaik-baik ya, hamba ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa? Yang benar-benar mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka inilah pentingnya kita senantiasa mendekat dengan Al-Quran. Dan ini termasuk bagian dari golongan hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Tapi harus dipegang nih benang merahnya, diniatkan dengan lillahi ta'ala ya, bukan semata-mata karena ingin disebut-sebut sebagai orang yang alim ya. Sudah tahu jamaahnya banyak yang usianya sudah sepuh, tapi karena ingin disebut-sebut sebagai seorang alim, saat imamin sholat, bacaannya difasih-fasihkan, dipajang-pajangin ya, Masya Allah, pengen dipuji sebagai seorang yang alim. Bah, ini malah justru ternyata tidak menyelamatkan kita ya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan. Maka kita pun juga harus bisa melihat kondisi makmum kita. Golongan yang kedua siapa? Ya, setelah tadi al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama tadi adalah ta'lil Quran, orang-orang yang senantiasa ya membaca Al-Quran. Golongan yang kedua disebut dengan oleh Rasulullah wa hifdzil lisan. Wa hifdzil lisan itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, Bapak Ibu. Ya, mengapa menjaga lisan ini sangat penting? Ya, dalam kitab Adabul Mufrad ya, yang ditulis oleh Imam Bukhari ya, itu diriwayatkan ada sebuah hadis ketika para sahabat itu berkumpul mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian bertanya nih kepada baginda Nabi, ya Nabi, bagaimana jika ada seorang wanita, dia itu ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli sedekah, tapi dia itu masih sering menyakiti tetangganya dengan lisannya? Maka apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya amalnya itu ya tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya dia termasuk ahli neraka ya, Masya Allah. Jadi amal yang banyak, tapi kalau belum bisa menjaga lisannya, ternyata juga seperti ember Bapak Ibu. Kalau ember itu ada yang bocor embernya, kita banyak-banyakin tuh, ngumpulin air masukin ke ember, ujung-ujungnya akhirnya teng ember itu wonten airnya betul, wonten toyone betul. Gak ada karena ada lubangnya. Kita berlomba-lomba amal yang banyak, tapi ternyata lisan kita itu masih belum bisa kita jaga. Masih ceplas-ceplos, pengennya guyon, tapi ternyata nyakitin tetangganya, nyakitin temennya. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Seluruh amal kita itu ternyata hangus, gak ada apa-apanya. Nah, kemudian para sahabat pun kembali bertanya nih, ya Rasul, bagaimana jika dengan seorang wanita yang dia hanya menjalankan sholat wajib saja, kemudian dia bersedekah hanya sedikit, hanya sepotong keju saja? Maka Rasulullah pun menjawab, sungguhnya dia adalah ahli surga. Masya Allah. Jadi kalau lisannya tetap terjaga, tetap termasuk bagian dari ahli surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pun ya dalam hadis riwayat Tirmidzi menjamin sebuah rumah di surga. Bagi siapa? Orang-orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya. Ya. Rasulullah SAW yang bersabda bahwa sesungguhnya ya, barang siapa yang bisa menjaga lisannya dari perdebatan meskipun ia itu adalah benar, maka ia akan disediakan sebuah rumah di surga bagian bawah. Coba bayangin Bapak Ibu ya, dalam hadis ini Rasulullah sampaikan bahwa Rasulullah itu menjamin rumah di surga bagian bawah bagi orang-orang yang menghindari perdebatan meskipun ia benar. Kenapa? Karena ini menjaga lisan, Bapak. Kemudian Rasulullah melanjutkan ini bahwa sesungguhnya akan dijamin sebuah rumah di surga bagian pertengahan. Bagi siapa? Bagi dia yang bisa menjaga kebohongan meskipun ia itu sedang bersenda gurau. Ya, maka hati-hati dari segi kita bercanda dengan teman kita, dengan tetangga kita. Jadi jangan sampai kita itu bersenda guraunya membuat sesuatu yang ternyata itu adalah hoax, yang enggak benar, maka ternyata itu justru menjerumuskan kita. Dan dalam hadis ini dilanjutkan lagi yang ketiga adalah sesungguhnya ya akan dijamin sebuah rumah di surga bagian pertengahan bagi siapa saja yang bisa menjaga akhlaknya. Dan salah satu akhlak itu adalah
menjaga tutur kata kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu dalam kita itu senantiasa menjaga lisan kita. Makanya Rasulullah pun senantiasa ingatkan, berkatalah yang baik atau diam. Karena setiap tutur kata kita itu senantiasa dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Hati-hati sekali. Ya, dan salah satu yang menjadikan ember yang bocor salah satu ibadah kita di bulan puasa itu apa? Ya ini, lisan kita. Kita sudah nahan lapar, sudah nahan haus, tapi kalau lisan kita itu masih sering kali tergelincir, ya, nyakitin hati orang lain, maka ternyata di situ ya kita nggak dapatkan amal apa-apa, hanya dapatkan lapar saja. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Jadi golongan yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Orang-orang yang dirindukan di surga. Yang pertama ta'alil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Golongan yang kedua adalah wahifdzil lisan. Siapa itu? Yang menjaga lisannya. Nah, ada golongan yang ketiga Bapak Ibu, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Siapa itu? Wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an itu adalah orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Maka saya yakin jamaah di sini ini masya Allah ya, termasuk golongan orang-orang yang ketiga juga ya. Makanya ada kalau di luar bulan Ramadan kan ada sarapan pagi ya, kajian minggu itu ya. Ini termasuk bagian dari mengamalkan ini wa mut'imil ji'an. Termasuk adanya takjil, buka puasa, ini juga masuk bagian dari golongan ini wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang senantiasa memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Mengapa ini termasuk ya saat dirindukan di surga? Rasulullah SAW bersabda Bapak Ibu, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang mukmin sehingga ia kenyang dari lapar, maka Allah menyediakan salah satu pintu surga khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang lain. Masya Allah. Jadi disediakan salah satu pintu surga yang sangat khusus bagi siapa? Orang-orang yang membantu mukmin yang lain dengan apa tadi? Memberikan makan. Masya Allah. Dan semoga kita semuanya termasuk di sini. Dengan Bapak Ibu menginfakkan di Masjid Al-Mu'min ini, salah satunya kita termasuk bagian dari golongan hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga, golongan yang ketiga ini. Dan dalam hadis riwayat ya, Muslim dan Bukhari itu disampaikan, barang siapa yang meringankan kesusahan orang lain, maka Allah akan apa? Berikan kemudahan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, satu saja berikan kemudahan, maka Allah akan berikan kemudahan hidupnya di dunia dan di akhirat. Coba bayangin Bapak Ibu. Salah satu kita memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang lapar, itu ternyata kita pun dapatkan balasan bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, tapi dapatkan dua-duanya. Yakni di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan pengen nggak Bapak Ibu kita itu senantiasa kalau ada sesuatu pengen banget ditolong oleh Allah? Pengen nggak Bapak Ibu senantiasa ditolong oleh Allah? Pengen banget. Panggil saya buatan saya itu ini. Kan pengen menang tiga nih, nampak lagi mawon ini. Pengen buatan Bapak Ibu? Pengen buatan ditolong oleh Allah? Ternyata salah satu rahasianya agar diri kita senantiasa dihadirkan pertolongan oleh Allah apa? Ini golongan yang ketiga ini Bapak Ibu. Wa mut'imil ji'an ya. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Masya Allah. Jadi Allah itu akan menolong kita manakala senantiasa kita pun juga menolong makhluk-makhluknya Allah. Jadi kalau saat ini kita mohon terus pada Allah kok belum datang-datang ya, hajat-hajat kita, coba kita cek dulu. Sudah seberapa banyak orang-orang yang kita tolong? Sudah seberapa banyak diri kita itu manfaat menjadikan yang memudahkan urusan orang lain? Dan salah satunya kita untuk memudahkan urusan orang lain adalah coba kita cek tetangga kita. Bisa jadi kita bisa berbuka puasa, bisa 3-4 lauk menu, tapi coba cek tetangga kita. Coba kita tengok. Bisa jadi mereka belum tentu bisa berbuka hari ini juga. Maka yuk bareng-bareng Bapak Ibu senantiasa mudahkan, tolonglah orang-orang di sekitar kita, dan senantiasa dilandasi dengan lillahi ta'ala. Bukan hanya sekedar ingin disebut-sebut sebagai orang dermawan, tapi benar-benar tulus tanpa pamrih. Kita benar-benar menolongnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita landasi betul-betul. Dan kalau tadi golongan pertama sinten Bapak Ibu? Ta'lil Quran itu siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Golongan yang kedua wahifdzil lisan. Siapa itu? Orang-orang
orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga tadi adalah wa mut'imil ji'an. Siapa itu Bapak Ibu? Orang-orang yang memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Nah, ada golongan yang keempat, golongan yang terakhir yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Siapa itu? Wasoimi fi syahri Ramadan. Yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ingat Bapak Ibu, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa saja, tapi harus benar-benar memenuhi syaratnya. Ya, ingat bahwa perintah untuk berpuasa itu ditujukan untuk siapa Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Jadi kita itu diperintahkan, yang pertama kali diseru untuk berpuasa itu siapa? Orang-orang yang beriman. Syaratnya ini harus dipenuhi dulu. Kita harus benar-benar terus memperbaiki keimanan kita. Jadi bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan haus saja, tapi harus dilandasi dengan iman. Ya. Jadi wahai orang-orang beriman, ya, berpuasalah. Ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kamu. Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita benar-benar masuk ke dalam predikat orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin ini, masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada 8. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Salah satu pintu surganya itu bernama Ar-Royan. Nah, Ar-Royan ini tidak akan dimasuki oleh orang-orang selain orang-orang yang ahli puasa. Jadi surga khusus yang disediakan, yang merindukan kita orang-orang yang benar-benar ahli puasa adalah surga namanya surga Ar-Royan, yang tidak akan dimasuki oleh golongan orang-orang yang lain kecuali oleh orang-orang yang ahli puasa. Maka yuk bareng-bareng Bapak Ibu, puasa kita ini harus benar-benar kita bentengi, kita landasi betul-betul dengan keimanan kita dan benar-benar ya wahtisaban, benar-benar mengharap hanya kepada Allah, benar-benar tulus ikhlas hanya mengharap kepada Allah. Sehingga sebagaimana sabda Nabi, ya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga puasa kita itu benar-benar bisa menjadikan apa? Penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga puasa ini benar-benar menjadikan momentum kita untuk riyadhah, untuk mujahadah, semakin dilapangkannya kehidupan-kehidupan kita bukan hanya di Ramadan saja, tapi kita cek saat nanti di bulan Syawal, di bulan-bulan setelahnya, di 11 bulan setelahnya. Kalau kita masih kembali lagi puasa kita bagus, tapi di bulan Idul Fitri, bulan Syawal mau kita kembali lagi, maka ya puasa kita itu ibarat puasanya ular. Kalau puasa ular itu beribun Bapak Ibu. Ya, dia telung semini Bapak Ibu. Awalnya jadi ular, kemudian ganti kulit, ternyata ujung-ujungnya balik asalnya malah betul. Gak ada perubahan. Maka agar diri kita termasuk golongan yang keempat ini, termasuk wasaimi fi syahri Ramadan, salah satunya adalah puasa kita itu seperti puasanya kupu-kupu, puasanya ulet. Ulet itu ular itu Bapak Ibu. Kan awalnya semua orang gak ada yang suka, semua orang menghindarinya. Kalau ya orang-orang melihatnya aja, langsung apa? Gak suka. Hidupnya aja makannya apa? Menjadi benalu, ya. Menjadikan apa? Makan ke tempat pohon-pohon yang dia tempati untuk hidup, untuk tidur, untuk makan di situ ya dimakan gitu kan. Malah justru menjadi tidak manfaat untuk tempat-tempat yang ditempatinya. Tapi saat ulet ini sadar akan jati dirinya, ternyata hidupnya itu bukan hanya sekedar makan dan tidur saja, tapi ternyata hidupnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka ulat ini melakukan sebuah riyadhah, sebuah mujahadah, ya, berlatih diri untuk ngeker hawa nafsu, untuk berpuasa. Jadi sebelum ulet itu masuk entong Bapak Ibu, itu 7 hari dulu latihan ulet itu, ular niku latihan tidak makan dan minum 7 hari, barulah masuk ke pompong. Itu selama pinten-pinten masuk ke pompong. Rata-rata ke pompong niku usianya 30 sampai 33 hari. Sami mboten kali kita 30 hari puasa, sami mboten. Dan ketika ulet niku masuk ke pompong niku benar-benar berserah kepada Allah. Kenapa? Karena masih ada 2 kemungkinan. Kalau berhasil jadi kupu-kupu menjadi manfaat, tapi kalau nggak berhasil, itu taruhannya nyawa Bapak Ibu. Wonten mboten? Udah masuk ke pompong, nggak berhasil jadi kupu-kupu. Nanti perso mboten Bapak Ibu? Nanti ada. Tapi lihat awalnya ulat gak banyak orang yang suka, ya banyak orang yang gak suka. Kemudian setelah puasa beliau berhasil ya, transformasi menjadi kupu-kupu, hidupnya penuh dengan manfaat, bermanfaat untuk yang lain. Makanannya saja yang baik-baik, tidak pernah merusak,
pohon-pohon daun-daun yang dihinggapinya, Masya Allah. Maka diri kita harusnya juga bisa bertadabbur dari seekor kupu-kupu makhluk ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini. Mungkin diri kita ya sebelumnya banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, tapi yuk bareng-bareng luruskan niat kita benar-benar untuk diri kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa menjadikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita buktikan di setelah Ramadan ini adalah kita termasuk hamba-hamba yang benar-benar terus bisa mujahadah, bisa istiqomah, terus berjuang untuk senantiasa berbuat kebaikan, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itulah termasuk bagian dari sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, agar diri kita bukan termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang termasuk golongan betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga saja. Yuk bareng-bareng dalam puasa-puasa itu harus senantiasa kita jaga pula, bukan hanya sekedar yang kita jaga ya kerongkongan saja, tidak makan dan tidak minum, tapi benar-benar kita jaga mulai dari hati kita. Ya, kita lepaskan rasa dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang di sekitar kita. Kita berlatih mengikhlaskan, memaafkan. Kita bersihkan diri kita benar-benar bisa menjadi fitrah nantinya di Idul Fitri. Benar-benar kita mendapatkan hari raya Idul Fitri, hari raya yang benar-benar bersih. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi benar-benar kita bisa ikhlas memaafkan orang-orang di sekitar kita. Benar-benar kita bisa menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Bisa kita benar-benar menjaga telinga dan lisan kita dari mendengar kalimat-kalimat yang gak baik, dari lisan yang senantiasa menghibah orang lain, ya, bertutur kata yang justru menyakiti hati orang lain. Kita jaga itu semuanya agar diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Jadi Bapak Ibu, mengapa ya bulan Ramadan ini sangat penting sekali? Karena sejatinya Bapak Ibu, bulan Ramadan itu menjadikan diri kita itu ibarat bonus yang Allah hadirkan kepada kita. Ada satu bulan yang bisa menghapus semuanya. Maka kalau kita itu nggak benar-benar kejar di bulan Ramadan, itu sayang banget. Tapi banyak orang di luar sana Bapak Ibu, ketika hadir bulan Ramadan, justru yang dia lakukan bukan bekerja keras dalam ibadahnya, tapi bekerja keras dalam urusan dunianya. Aja nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Alih-alih apa? Wah bentar lagi Idul Fitri, nanggung nih, yaudah tak maksimalin nih jualan ya. Udah waktunya tarawih masih jualan, udah waktunya ya sholat dipanggil Allah masih jualan terus, bekerja kerasnya urusan dunia. Wonten Bapak Ibu, Masya Allah, alhamdulillah. Maka mari Bapak Ibu, yuk kita maksimalkan betul bulan ampunan ini Allah hadirkan bonus yang berlipat-lipat Pak. Amal ibadah kita ini dilipat gandakan. Maka yuk kita maksimalkan betul-betul amal ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar mendapatkan predikat oleh Allah tadi, la'allakum tattaqun, ya sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 183. Mengapa ini masuk ke dalam predikat muttaqun? Karena saat kita benar-benar dianggap oleh Allah sebagai muttaqun, orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan 3 sekaligus Bapak Ibu. Allah akan berikan 3 kemudahan sekaligus. Ya, saat kita benar-benar termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Coba kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Kalau kita sudah benar-benar masuk, benar-benar dilulus ujian kita di bulan Ramadan dan kita mendapatkan gelar muttaqin di sisi Allah, orang-orang bertakwa di sisi Allah, maka janji Allah adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama nih, Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja, solusi dan jalan keluar. Kalau takut nih Bapak Ibu, kalau solusi jalan keluar itu kira-kira urusan dunia atau urusan akhirat Bapak Ibu? Dunia Bapak Ibu. Kita diberikan kemudahan urusan dunia kita. Kemudian lanjutannya dari ayat tadi, setelahnya dalam Al-Ma'arij ayat kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa itu? Allah akan berikan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ironi sekali, bulan Ramadan itu sejatinya adalah bulan terbukanya pintu-pintu rezeki. Tapi banyak orang yang mengindahkan bulan Ramadan, alih-alih justru mengejar rezeki. Padahal kalau kita benar-benar maksimal di bulan Ramadan, maka kita sejatinya akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saat kita sudah bertakwa kepada Allah, kemudian kita berserah diri kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, Masya Allah. Maka saya doakan semoga seluruh Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Mu'min ini, seluruh jemaah yang hadir ini yang Allah hadirkan,
menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang mendapatkan fadilah-fadilah dari keutamaan orang-orang yang bertakwa, dan termasuk hamba-hamba yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita kembalikan ke MC, ya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Mari kita memanfaatkan betul-betul waktu yang sangat mustajab ini untuk benar-benar mengharap hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Benar-benar kita bermunajat hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Jadikan Allah satu-satunya as-samad dalam hidup kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan wafiq mahwa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadirkanlah kami termasuk hamba-hamba yang termasuk dirindukan oleh surga ya Rabb. Selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan kelancaran baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Rabb. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang senantiasa Kau ampuni, Kau selamatkan sehingga kami nanti bisa berkumpul ke dalam surga berjamaah bersama-sama ya Rabb, bisa bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh betapa banyak kesalahan-kesalahan kami di sisi-Mu ya Rabb, tapi izinkanlah kami bersama-sama di waktu yang mustajab ini ya Rabb untuk menebus seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Jangan biarkan kami keluar dari masjid Al-Mu'min ini tanpa Engkau bersihkan kami dari dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak akan pernah sanggup untuk bisa merasakan siksaan neraka ya Allah. Jangankan satu hari, satu detik pun kami tak sanggup ya Allah. Maka izinkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, ampunlah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh betapa banyak sekali hajat-hajat sahabat kami di masjid ini ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Kabulkanlah seluruh hajat-hajat mereka ya Allah. Mungkin ada yang pada silaturahminya belum baik, mudahkanlah mereka perbaiki tata silaturahminya ya Allah. Hubungannya dengan orang tuanya, mertuanya, pasangannya, anak-anaknya ya Allah, tetangganya, tempat kerjanya ya Allah. Mungkin ada yang saat ini masih terlilit dari segi amanah, cicilan angsuran lunas tanpa dengan cara ya Allah. Mungkin ada yang ingin sekali bisa berangkat umrah, berangkat ke rumah ya Allah, ke Mekah ke Madinah, kabulkanlah ya Allah. Mungkin masih ada yang ingin karunia keturunan, kabulkanlah ya Allah. Mungkin masih ada yang ingin sekali anak-anaknya semakin soleh-solehah, kabulkanlah ya Allah dengan cara ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, 4:30 kurang 6 menit lagi. Masih ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh MC kita. Jika ada satu hal yang belum tepat dari awal sampai akhir sampai di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya dan tidak menjadikan dosa dari saya. Saya mohon undur diri, Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.